Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai peran dan tantangan agama Islam terhadap teknologi kekinian. Yang pertama, saya di sini akan membahas mengenai pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan adalah setiap usaha untuk membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya sehingga ia memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan untuk mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahan. Di dalam kurikulum pendidikan agama Islam menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Islam, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian teknologi pendidikan. Teknologi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekno yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia. Dalam pengertian yang luas, teknologi dapat meliputi pengertian, sistem, organisasi, dan juga teknik. Pengertian teknologi yang utama adalah proses menghasilkan suatu produk tertentu. Sedangkan teknologi pendidikan adalah kajian atau praktek untuk membantu proses pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan membuat atau menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Mbak Zulfaruli mengenai bagaimana peran dari pendidikan agama Islam dalam teknologi kekinian melalui peran dan tantangan yang akan dihadapinya. Perkembangan teknologi di era kekinian ini telah membawa perubahan dan pengaruh dari berbagai aspek kehidupan, tidak lain dalam aspek pendidikan, yaitu dalam pendidikan agama Islam. Teknologi dalam hal ini sangat berpengaruh karena apa? Disebabkan oleh aspek efektivitasnya, aspek efisiensinya, daya tariknya yang ditawarkan oleh pembelajaran berbasis teknologi digital yang saat ini pun lagi marak-maraknya karena pendidikan pada masa pandemi. Pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul. Tantangan-tantangan yang muncul pasti disebabkan oleh faktor-faktor yang melatar belakangi. Faktor-faktor tersebut ada faktor dari internal dan ada dari faktor eksternal. Faktor dari internal yang pertama adalah relasi keuangan dan orientasi pendidikan agama Islam. Yang kedua adanya masalah dalam kurikulum, yaitu dalam pembuatankah atau dalam perumusannya yang tidak sesuai dengan teknologi saat ini. Yang ketiga adanya pendekatan atau metode pembelajaran. Yang keempat ada profesionalitas dan kualitas, dan yang terakhir adalah biaya pendidikan. Lalu bagaimana untuk faktor eksternalnya? Di sini ada 5 faktor eksternalnya. Yang pertama adalah dikotomi, yaitu adanya pengambilan jarak atau pemisahan antara teknologi dan pendidikan agama Islam, sehingga keduanya pun dianggap sebagai sesuatu hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Padahal antara pendidikan agama Islam dan teknologi kekinian itu sebenarnya bisa disinergitaskan agar untuk mewujudkan pembelajaran terpadu yang nantinya akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua aja itu general knowledge atau sifat ilmu pengetahuan yang masih bersifat general atau masih umum. Yang kedua adalah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Kita ketahui bahwa teknologi pendidikan itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Akibat dari kurangnya semangat untuk melakukan penelitian ini dan penyelidikan ini, makanya perkembangan kita terhadap teknologi pun juga termasuk kurang. Yang keempat adalah memorisasi, dan yang terakhir adalah certificate oriented. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan tantangan tersebut? Saat ini pendidikan agama Islam dihadapkan oleh suatu tantangan di mana dia harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dan kehidupan bermasyarakat. Jadi di sini
pendidikan agama Islam dituntut untuk menciptakan lulusan-lulusan yang nantinya akan berkolaborasi dengan teknologi kekinian untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam. Salah satu jalan alternatifnya adalah dengan dilakukan pengembangan pendidikan yang berwawasan global dan kekinian. Jadi dengan tidak menghilangkan esensitas dari pendidikan agama Islam itu sendiri untuk mewujudkan teknologi kekinian saat ini. Selain itu, tantangan yang kedua adalah program pendidikan agama Islam juga harus diperbarui, dibangun kembali atau dimodernisasikan sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikirkan kepadanya, yaitu tentang perubahan akhlak, tentang yang lain-lainnya misalnya seperti itu. Jadi dengan kita mengoptimalkan teknologi kekinian saat ini, lebih-lebih dalam saat daring saat ini dengan penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam. Setelah kita mengetahui tentang tantangan dari pendidikan agama Islam dan teknologi kekinian, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya peran dari pendidikan agama Islam itu sendiri dalam teknologi kekinian. Yang pertama adalah membimbing peserta didik dalam perkembangan dirinya, baik dari jasmani maupun rohaninya, menuju ke bentuk kepribadian dan akhlak yang mulia dari zaman milenial saat ini. Jadi pada zaman milenial ini atau zaman Z sekarang ini, banyak pemuda yang kehilangan jati diri mereka. Banyak mereka yang menganggap bahwa sebenarnya mereka itu bisa dianggap eksis ketika mereka menghilangkan nilai agama dan mengikuti arus-arus barat. Sebenarnya tidak, kita pun dari segi agama Islam pun, dari segi pendidikan agama Islam pun sebenarnya tetap bisa eksis dengan pendidikan kita melalui pembimbingan terhadap teknologi kekinian yang benar. Yang kedua adalah pembentukan insan yang bermoral di masa-masa yang akan datang sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Kita tidak dapat dipungkiri bahwa zaman terus berkembang, teknologi terus berbaru, maka kita harus tetap beradaptasi untuk pembentukan insan yang terus bermoral. Yang ketiga adalah sebagai landasan berpikir dalam arah penentuan pemanfaatan teknologi dan terus berkembang. 4. Sebagai kontrol dari maraknya percepatan teknologi. Yang kelima adalah mengembangkan kemampuan berpikir dengan teknologi cepat dan tepat tanpa menghilangkan identitas keislaman. Dan keenam adalah meluhurkan nilai-nilai kebaikan tanpa ketinggalan dengan perbedaan zaman. Dan yang terakhir adalah menanamkan pemahaman kukuh tentang makna keimanan sesungguhnya dengan mengoptimalkan teknologi yang telah ada. Melalui tantangan dan peran tersebut diharapkan kita sebagai calon pendidik agama Islam nantinya akan memanfaatkan teknologi kekinian ini dengan baik agar nantinya pendidikan agama Islam ini dapat disampaikan atau dapat diberikan kepada peserta didik dengan baik dan akan mensukseskan tujuan dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Dari saya seperti itu, mohon maaf apabila ada kurangnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.